Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok manufaktur yang akan membawakan materi mengenai FMA atau biasa disebut Failure Model and Effect Analysis. Materi ini sangat penting dalam bidang teknik dan manajemen kualitas karena berkaitan langsung dengan identifikasi dan pencegahan kegagalan dalam sistem proses atau produk. FMEA merupakan alat bantu yang digunakan secara proaktif agar kita bisa mengantisipasi potensi masalah belum benar-benar jadi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas apa itu FMEA secara umum, tujuan dan manfaatnya, jenis-jenis FMEA yang memungkinkan, langkah-langkah pelaksanaannya, dan bagaimana cara menganalisisnya menggunakan tabel FMEA. FMEA merupakan singkatan dari Failure Model dan Effect Analysis, yaitu sebuah metode sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada suatu sistem produk atau proses sebelumnya kegagalan itu terjadi. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh NASA pada tahun sekitaran 1960-an dan sekarang telah digunakan secara luas di berbagai industri seperti otomotif, manufaktur, kesehatan, dan teknologi. FMEA bersifat proaktif, bukan reaktif. Artinya, kita mencoba memprediksi kemungkinan apa yang bisa salah, bagaimana dampaknya, dan apa penyebabnya sebelum kegagalan tersebut mempengaruhi produk atau penggunaan. Tujuan akhirnya adalah mengambil tindakan yang diperlukan agar risiko tersebut bisa dicegah atau dampaknya dikurangi. Kemudian, FMA memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi organisasi. Yang pertama yaitu deteksi dini kegagalan. FMA memungkinkan kita untuk menemukan kemungkinan kesalahan atau cacat sejak awal, baik saat desain maupun saat proses produksi dikembangkan. Yang kedua adalah pencegahan. Dengan informasi dari FMEA, kita dapat merancang tindakan pencegahan untuk menghindari kecelakaan, kerusakan mesin, atau produk yang gagal fungsi. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas dan keandalan. Dengan mencegah kegagalan kualitas produk, akan meningkatkan dan produk menjadi lebih indah dan tahan lama. Kemudian yang keempat, efisiensi biaya. Kegagalan yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menimbulkan biaya reward, komplain pelanggan, dan bahkan kerugian brand. FMEA membantu mencegah hal tersebut hingga biaya produksi bisa ditekan. Kesimpulannya, FMEA membantu kita menciptakan produk dan proses yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien secara biaya. Kemudian, ruang lingkup dan jenis FMEA. FMEA memiliki beberapa jenis utama yang disesuaikan dengan objek analisisnya. Tiga di antaranya yang paling umum adalah yang pertama, sistem FMEA. Sistem ini digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan pada tingkat sistem secara keseluruhan. Semisalnya interaksi antara subsistem yang kompleks. Yang kedua, desain FMEA. Digunakan saat tahap desain produk untuk melihat apakah ada kelemahan dalam desain komponen yang bisa menyebabkan kegagalan fungsi. Contohnya adalah pada desain sistem pengereman mobil. Kita analisis apakah ada komponen yang bisa gagal sebelum mobil diproduksi. Kemudian yang ketiga, proses FMEA ditetapkan pada proses produksi atau perakitan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan manusia, mesin, atau material yang bisa memicu cacat. Contohnya yaitu pada jalur perakitan elektronik. Kita bisa menilai risiko soldering yang tidak sempurna. Ada juga FMEA lain seperti servis FMEA dan software FMEA. Dengan memiliki jenis FMEA yang tepat, kita lebih fokus dalam analisis risikonya. Kemudian terminologi kunci di FMEA. Berikut adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan FMEA yang bersifat sistematis. Yang pertama adalah perancangan dan persiapan. Tentukan ruang lingkup bentuk
tim FEMA yang terdiri dari beberapa keahlian. Pertama, desain, produk, dan kualitas, dan kumpulkan data relevannya. Yang kedua, identifikasi fungsi dan kebutuhan. Definisikan fungsi utama dari produk atau proses yang akan dianalisis. Misalnya, fungsi sistem rem adalah menghentikan kendaraan dengan aman. Yang ketiga, identifikasi mode kegagalan. Brainstorming. Apa saja kemungkinan kegagalannya? Misalnya, rem bocor, sensor gagal, piringan yang aus. Yang keempat, analisis efek kegagalan. Apa akibat dari kegagalan tersebut? Apakah hanya berdampak pada suatu bagian, sistem secara keseluruhan, atau membahayakan pengguna? Yang kelima, identifikasi penyebab. Mengapa kegagalan terjadi? Apakah karena kesalahan desain, cacat material, atau prosedur kerja yang sangat buruk? Yang keenam, evaluasi kontrol saat ini. Apakah saat ini sudah ada kontrol pencegahan atau apakah efektif? Yang ketujuh, perhitungan dan prioritas risiko. RPN tertinggi menunjukkan risiko paling kritis yang harus segera ditangani. Langkah-langkah ini diulang secara berkala, apalagi jika ada perubahan dalam desain, proses, atau informasi baru. Kemudian, contoh tabel FEMA. Di slide ini kami menampilkan format tabel FEMA yang umum digunakan untuk dokumentasi dan analisis. Beberapa kolom penting dalam FEMA antara lain sistem proses, mode kegagalan, yaitu apa yang bisa salah, efek kegagalan, apa akibatnya, severity, seberapa serius dampaknya, penyebab kegagalan, occurrence, seberapa sering terjadi, kontrol saat ini, detection, seberapa mudah terdeteksi, RPN-nya, tindakan perbaikan, apa solusi yang bisa dilakukan, kemudian penanggung jawab. Contohnya pada sebuah pompa hidrolik, kegagalan sensor tertekan bisa menyebabkan kerusakan sistem. Jika nilai S sama dengan 8, O sama dengan 5, dan I sama dengan 9, maka RT-nya adalah 360. Ini berarti risiko tinggi dan harus segera diperbaiki. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Nasma kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada slide ke-7 di sini ada pemetaan proses dan pembuatan tim FMEA. Jadi yang pada bagian pertama itu tim multidisiplin. Anggota dari berbagai departemen dengan keahlian yang melengkapi. Kemudian pemetaan proses detail, yaitu visualisasi lengkap, alur kerja, dan interaksi sistem. Yang terakhir ada pembagian tanggung jawab, yaitu untuk penugasan spesifik untuk setiap anggota tim. Jadi yang pertama ini adalah membentuk tim kerja. Tim kerja ini terdiri dari berbagai departemen agar analisis ini lebih komprehensif. Kemudian mengidentifikasi proses atau produk, yaitu menentukan sistem atau proses yang akan dianalisis. Selanjutnya itu membuat diagram alur proses untuk memahami bagaimana alur kerja ini secara visual. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi potensi kegagalan. Hal ini sangat penting untuk menentukan mode kegagalan pada tiap tahap prosesnya. Selanjutnya kita harus menentukan efek dan penyebabnya. Yang pertama itu kegagalan. Apa akibat dari kegagalan ini dan mengapa bisa terjadi? Kemudian menilai tingkat keparahan atau severity, kemungkinan terjadi, occurrence, dan detection. Ini adalah 3 elemen penilaian risiko. Selanjutnya kita dapat menghitung risk priority number atau RPN dengan rumus RPN S dikali O dikali D, seperti yang telah dijabarkan oleh teman saya tadi.
Selanjutnya kita dapat menentukan tindakan perbaikan, yaitu fokus pada RPN yang tinggi. Yang terakhir kita harus melakukan review dan tindak lanjut, yaitu evaluasi dari efektivitas tindakan yang telah kita lakukan. Nah, pembentukan tim FMEA yang efektif ini merupakan langkah krusial dalam proses analisis. Jadi tim ini idealnya terdiri dari 5-8 orang dengan latar belakang yang beragam, seperti desain, manufaktur, kualitas, dan layanan pelanggan. Keberagaman perspektif ini memaksimalkan analisis yang komprehensif. Kemudian juga pemetaan proses dimulai dengan membuat diagram alir yang sudah saya jelaskan seperti tadi, yang menunjukkan setiap langkah dalam prosesnya. Next. Pada slide selanjutnya, ini ada identifikasi failure mode. Jadi yang pertama itu analisis data historis, yaitu mempelajari kegagalan yang pernah terjadi pada produk atau proses serupa di masa yang lampau. Kemudian ada brainstorming, yaitu sesi pemikiran. Kemudian analisis fungsional, yaitu menganalisis setiap fungsi dan bagaimana fungsi tersebut dapat gagal dilakukan. Yang terakhir ada penggunaan checklist, yaitu daftar standar mode kegagalan umum berdasarkan pengalaman industri. Jadi pada penjelasan severity, occurrence, dan defection ini berisi identifikasi dan skala penilaian dari 4 parameter FMEA. Yang pertama itu security, yaitu seberapa serius dampaknya jika kegagalan terjadi pada skala 1-10. Kemudian occurrence ini adalah seberapa besar kemungkinan kegagalan akan terjadi pada skala 1-10. Kemudian defection, yaitu seberapa besar kemungkinan kegagalan dapat dideteksi sebelum sampai ke tangan pelanggan, yaitu skalanya adalah 1-10. Semakin kecil skalanya, semakin mudah terdeteksi. Next. Kemudian pada slide 9 ini menjelaskan analisis efek dari kegagalan. Yang pertama ini contohnya adalah mode kegagalan pada kebocoran pipa hidrolik. Efek lokalnya adalah hilangnya tekanan di subsistem. Kemudian efek sistemnya adalah kegagalan sistem hidrolik. Dan efek yang terakhir adalah kegagalan operasi mesin. Severity-nya adalah 8. Kemudian pada contoh kedua ada koneksi kabel yang longgar. Efek lokalnya adalah gangguan sinyal sensor, efek sistemnya data tidak akurat, dan efek akhirnya adalah kesalahan pengambilan keputusan. Dan severity-nya adalah 6. Kemudian contoh terakhir adalah keausan gasket. Efek lokalnya adalah kebocoran kecil, efek sistemnya adalah kontaminasi produk, dan efek akhirnya adalah kualitas produk menurun. Dan severity-nya adalah 7. Jadi pada analisis efek kegagalan ini mengukur dari setiap mode kegagalan yang terdeteksi. Nah, penilaian ini dilakukan pada tingkat efek lokal, dampak langsung pada komponen, efek sistem, dampak pada sistem yang lebih besar, dan efek akhir yaitu dampak pada produk, pengguna, atau bahkan lingkungan. Next. Di sini akan menjelaskan penentuan penyebab kegagalan. Jadi penentuan penyebab kegagalan adalah langkah krusial dalam FMEA yang membutuhkan pendekatan analisis yang mendalam. Teknik Fishbone ini atau Ishikawa membantu tim mengidentifikasi berbagai kategori penyebab potensial seperti manusia, mesin, material,
dan metode, kemudian juga pengukuran, dan juga lingkungan. Metode 5 whys ini, 5 mengapa atau 5 mengapa, efektif untuk mencari akar penyebab dengan terus bertanya mengapa, hingga mencapai penyebab dasar yang tidak terkait dengan gejala permukaan. Misalnya, jika komponen gagal karena korosi, tim akan menggali lebih dalam mengapa korosi ini dapat terjadi, mengapa perlindungan tidak efektif, dan seterusnya. Data historis kegagalan, laporan keluhan pelanggan, dan rekaman pemeliharaan ini memberikan bukti yang sangat berharga untuk mengidentifikasi bagaimana penyebab yang paling mungkin. Pengalaman operator dan ahli tenaga teknis juga sangat berharga dalam tahap ini untuk memastikan tidak ada penyebab potensial yang terlewatkan. Next. Kemudian pada slide selanjutnya adalah penilaian tingkat resiko atau severity, occurrence, dan detection. Yang pertama ada severity. Severity ini mengukur tingkat keparahan dampak jika terjadi kegagalan dinilai pada skala 1 sampai 10. Poin pertama, 1 sampai 2 efek hampir tidak terdeteksi. Poin kedua, 3 sampai 5 efek ringan hingga sedang. Poin ketiga, 6 sampai 8 efek signifikan. Dan poin terakhir, 9 sampai 10 efek berbahaya dan resiko keselamatan menurun. Kemudian occurrence. Occurrence ini mengukur frekuensi atau kemungkinan penyebab kegagalan mengukur frekuensi atau kemungkinan penyebab kegagalan terjadi. Kenapa sih? Dipencet-pencet. Pada poin pertama, yaitu sangat jarang atau kurang dari satu per juta. Kemudian 4 sampai 6 sedang atau 1 per ribu. Yang terakhir 9 sampai 10 sangat sering, lebih dari 1 per 10. Kemudian ada defection, yaitu mengukur kemampuan kontrol saat ini untuk mendeteksi kegagalan, dinilai pada skala 1 sampai 10. Poin pertama, 1 sampai 2 deteksi hampir pasti. Kemudian poin kedua, 5 sampai 7 deteksi sedang. Nah, poin terakhir 9 sampai 10 tidak ada deteksi atau tidak efektif. Penilaian ini harus dilakukan oleh tim yang multidisiplin dan didukung oleh data objektif bila memungkinkan. Next. Perhitungan Risk Priority Number atau RPN. Jadi nilai tertinggi untuk kegagalan yang mengancam keselamatan ini, safety maksimumnya adalah 10. Kemudian defection maksimumnya atau nilai tertinggi kegagalan yang tidak terdeteksi juga 10. Occurrence maksimumnya nilai tertinggi untuk kegagalan yang sangat sering terjadi adalah 10, dan RPN maksimumnya nilai risiko tertinggi yang memungkinkan adalah 10 kali 10 dikali 10 atau 1000. Pada Risk Priority Number ini atau RPN ini dihitung dengan mengalihkan 3 faktor dari resiko, yaitu severity, occurrence, dan defection.
detection. Formula ini menghasilkan nilai antara 1 dan 1000. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan resiko yang lebih besar dan kebutuhan tindakan perbaikan yang lebih mendesak. Meskipun tidak ada standar universal untuk nilai RPN yang dapat diterima, banyak industri menggunakan ambang batas tertentu. Misalnya, nilai RPN di atas 100 atau 200 sering dianggap memerlukan tindakan perbaikan. Namun, bahkan dengan RPN rendah, mode kegagalan dengan nilai severity tinggi, misalnya 9-10, biasanya tetap memerlukan tindakan terlepas dari nilai RPN totalnya. Penting sekali untuk diingat bahwa RPN adalah alat untuk memprioritaskan, maka bukan mengukur risiko absolut. Jadi, dua mode kegagalan dengan RPN yang sama mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda. Jadi, evaluasi tim ahli tetap penting. Evaluasi tim ahli tetap penting meskipun ada perhitungan numerik. Next. Kemudian di sini terdapat tabel FMA atau Screening Detection. Nilai kriteria. Poin nilai 10, kriteria ini tidak memungkinkan untuk terdeteksi. Pada bagian 7-9 sulit untuk dideteksi. Bagian 4-6 dapat dideteksi dengan alat tertentu. Kemudian bagian 1-3 mudah dideteksi sebelum sampai ke pelanggan. Next. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rehan Bramantio. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tindakan perbaikan berdasarkan RPN. Setelah nilai RPN diperoleh, tindakan perbaikan dirancang untuk menurunkan nilai tersebut. Yaitu strategi umumnya satu, redesign produk, mengubah desain untuk menghilangkan potensi kegagalan. Yang kedua, perbaikan proses, mengoptimalkan proses untuk mengurangi variasi dan kesalahan. Yang ketiga adalah inspeksi tambahan, menambah titik pemeriksaan atau alat bantu deteksi. Yang keempat adalah pembaruan SOP, melatih ulang operator dan memperbaiki prosedur kerja. Next. Selanjutnya, validasi dan dokumentasi hasil FMEA. Setelah tindakan perbaikan diterapkan, yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama adalah validasi tindakan, yaitu menilai keefektifan tindakan dalam menurunkan RPN. Yang kedua, pembaruan FMEA, yaitu menyesuaikan dokumen FMEA agar mencerminkan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, dokumentasi, merekam hasil FMEA sesuai standar ISO 9001 atau IATF 16949. Next, review berkala, evaluasi FMEA secara periodik untuk menjaga relevansi dengan kondisi proses atau desain terkini. Next. Studi kasus FMEA di otomotif. Salah satu produsen otomotif menerapkan FMEA pada proses perakitan mesin. Yang pertama tuh identifikasi 47 mode kegagalan ditemukan. 12 diantaranya RPN-nya di bawah 200. Yang kedua, contoh krisis pemasangan gasket kepala silinder, yaitu
severity-nya 9 dapat menyebabkan kegagalan mesin total, occurrence-nya 6 terjadi sesekali, dan detection 7 sulit dideteksi sebelum pengujian final. Selanjutnya tindakannya tuh ada redesign, redesign gasket, yang kedua alat pemasang otomatis, yang ketiga pemeriksaan torsi. Nah, hasilnya penurunan cacat produksinya menjadi 35%, efisiensi meningkat sebesar 28%, keluhan konsumen keluhan konsumen turun menjadi 45%. Next, studi kasus FMEA yang di manufaktur elektronik. Nah, pada proses produksi PCB, masalah utamanya adalah solder tidak sempurna, jembatan solder kurang solder, sambungannya dingin. Selanjutnya solusi berdasarkan FMEA, yang pertama ada kalibrasi peralatan solder otomatis. Yang kedua, upgrade sistem inspeksi optik. Yang ketiga, pelatihan operator. Hasilnya, yield produksi sebesar 12% serta deteksi lebih awal terhadap cacat thermal menggunakan pencitraan thermal. Next, yaitu selanjutnya adalah tantangan implementasi FMEA. Yang pertama adalah keterbatasan data historis. Untuk produk baru, data kegagalan biasanya minim, sehingga keputusan bergantung pada asumsi dan pendapat ahli. Yang kedua, komitmen tim dan pelatihan. Proses FMEA memakan waktu dan tenaga tanpa pelatihan yang memadai. Hasilnya bisa bermula. Baik, selanjutnya adalah tantangan implementasi FMEA. Yang pertama adalah satu, keterbatasan data historis. Untuk produk baru dan kegagalan biasanya minim, sehingga keputusan bergantung pada asumsi dan pendapat ahli. Yang kedua adalah komitmen tim dan pelatihan. Proses FMEA memakan waktu dan tenaga. Tanpa pelatihan yang memadai, hasilnya bisa atau kurang valid. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Perubahan yang disarankan FMEA kadang bertabrakan dengan praktik lama yang sudah dianggap nyaman. Organisasi yang berhasil menerapkan FMEA secara efektif biasanya memberikan pelatihan menyeluruh, memiliki dukungan manajemen, dan menggunakan pendekatan bertahap dan kolaboratif lintas divisi. Next. Selanjutnya adalah tips sukses FMEA. Yang pertama, kolaborasi lintas divisi. Pastikan tim FMEA mencakup anggota dari semua departemen terkait untuk mendapatkan perspektif lengkap. Libatkan desain, produk, kualitas layanan, dan bahkan pemasok jika memungkinkan untuk mengidentifikasi resiko dari berbagai sudut pandang. Yang kedua adalah evaluasi FMEA secara berkala. Melakukan FMS sebagai dokumen hidup yang perlu diperbarui setiap kali ada perubahan desain, proses, atau material. Jadwalkan tinjauan formal setidaknya setahun sekali untuk memastikan analisis tetap relevan dan akurat. Yang ketiga adalah fokus pada resiko tertinggi. Alih-alih mencoba mengatasi semua resiko sekaligus, prioritaskan tindakan untuk mode kegagalan dengan severity tinggi dan RPM tertinggi. Pendekatan bertahap ini mengoptimalkan sumber daya dan menghasilkan perbaikan yang lebih cepat pada area kritis. Yang keempat adalah gunakan data kuantitatif
saat memungkinkan gunakan data kuantitatif untuk mendukung penilaian severity, occurrence, dan detection, bukan hanya mengandalkan opini, data penguji, catatan kegagalan audit historis, dan benchmarking industri untuk meningkatkan akurasi FMEI. Next. Kesimpulan dan rangkuman. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif, produk lebih baik dengan biaya lebih rendah. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, dasar untuk analisis dan peningkatan sistematis. Yang ketiga, manajemen risiko proaktif, antisipasi dan cegah kegagalan sebelum terjadi. Ya, sekian dari presentasi tentang FMEI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.